Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nur Aziza, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 dengan NIM 118203050. Baik, di sini saya akan mempresentasikan RPP MTS kelas 8 semester genap. Dan untuk lebih memahaminya, mari kita simak menggunakan PowerPoint. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas sekolah. Di sini sekolahnya MTS Darul Ulum PWI Majalengka. Mata pelajaran Bahasa Arab, kelas atau semester kelas 8, semester genap. Materi pokok itu menjenguk orang sakit atau ziaratul marbo. Maaf, ini terbalik ya penulisannya. Lalu submaterinya saya mengambil keterampilan menulis atau maharatul kitabah. Lalu alokasi waktu itu 2 kali 40 menit dalam 1 kali pertemuan. Dan tahun pelajarannya dari 2020 sampai 2021. Lalu selanjutnya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Nah, peduli itu ada toleransi, gotong royong. Lalu santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan yang faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Itu dalam ranah konkret ada menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak itu ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Nah, itu disesuaikan dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang menurut sudut pandang tertentu dengan teori yang kuat. Lalu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini dilambangkan atau dicirikan dengan angka yaitu 1.1. Nah, 1.1 dari kompetensi dasar mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 2.1 menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan mengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 3.1 mengetahui makna dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ziaratul marbo. Yang terakhir 4.1 membuat teks sederhana tentang topik ziaratul marbo dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Lalu ada indikator pencapaian. Nah, dilambangkannya dengan 1.1.1, 2.1.1. Nah, yang dua ini tidak apa-apa ya, tidak dicantumkan juga. Jadi langsung ke 3.1.1. Yaitu mengidentifikasi dan menerjemahkan makna dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik menjenguk orang sakit atau ziaratul marbo. 3.1.2-nya menjawab pertanyaan dari wacana terkait tema menjenguk orang sakit secara tulisan atau tertulis dengan tepat. 3.1.3 mendeskripsikan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam wacana terkait tema menjenguk orang sakit.
4.1.1 mengenal konsep struktur bahasa sederhana yang dipelajari secara cepat. 4.1.2 mengidentifikasi pola kalimat dalam teks. 4.1.3 menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna. 4.1.4 mengarang contoh paragraf sederhana sesuai dengan struktur kalimat yang ada dalam materi menjenguk orang sakit. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Nah, melalui kegiatan pembelajaran model STAD atau Student Team Achievement Division, dengan mengamati, menalar, menanya, dan mengkomunikasikan tentang topik Ziyaratul Mardho, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi dan menerjemahkan makna dan gagasan dari kata, frase, kalimat dalam wacana terkait tema menjenguk orang sakit dengan baik. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari wacana terkait tema menjenguk orang sakit secara tertulis atau secara tulisan dengan tepat. Yang ketiga, mendeskripsikan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam wacana terkait tema menjenguk orang sakit dengan baik. Yang keempat, menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna yang benar. Yang terakhir, mengarang contoh paragraf sederhana sesuai dengan struktur kata dengan baik dan benar. Lalu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya ini harus disesuaikan dengan maharotulnya apa? Misalnya maharotul kalam atau kitabah. Nah, yang saya ambil kan maharotul kitabah. Berarti materi pembelajarannya itu yang pertama saya menyusun kata. Nanti akan disediakan kata yang acak, lalu guru menyuruhnya untuk menyusun kalimat, menyusun kata. Yang kedua, mengubah bentuk makna. Yang ketiga, mengenal bentuk kata seperti isim, fiil, dan harap. Nah, lalu apabila dalam pencapaian materi pembelajaran itu masih kurang nilainya, maka ada materi pembelajaran remedial, yaitu dengan menulis kalimat sederhana yang mengandung kata tanya dan jawabannya dengan benar. Nah, untuk materi pengayaannya itu ada menerjemahkan teks tentang Ziyaratul Mardho dan menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks. Selanjutnya, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini yang pertama mencakup yang pertama pendekatan pembelajaran. Itu menggunakan cooperative learning. Yang kedua, model pembelajaran itu STAD atau Student Team Achievement Division. Yang ketiga, metode pembelajaran di sini saya menggunakan imla menyalin ya, karena tadi juga maharotul kitabah yang di subtemanya. Lalu ada media, alat, dan sumber pembelajaran. Medianya itu papan tulis, LCD proyektor, dan laptop. Alat dan bahannya menggunakan spidol, karena tadi ada papan tulis, lalu menggunakan bahan tayang seperti PPT. Seperti ini ya. Lalu sumbernya itu mengambil buku paket kelas 8, LKPD atau yang dulu sering disebut LKS, dan Kamus Bahasa Arab. Nah, sudah termasuk langkah-langkah. Ini langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu guru menyiapkan siswa secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran seperti mengabsen atau membaca doa pembukaan belajar seperti itu ya, menyiapkan peserta didik dan lain sebagainya. Lalu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, guru mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai. Lalu yang terakhir, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan tugas. Nah, setelah pendahuluan itu ada kegiatan inti. Di kegiatan inti di sini saya membagi 3.
Nah, tapi sudah mencakup, C4 tersebut ya. Nah, yang pertama, kegiatan satu itu ada mengamati. Awalnya guru menyiapkan bahan yang akan, diperdengarkan yang terkait dengan materi. Yang kedua, peserta didik memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik mencermati teks tulisan Ziyaratul Mardo. Lalu di kegiatan keduanya itu ada tasaul dan tajrib. Nah, dalam menanya ini, peserta didik menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau belum dimengerti tentang tugas yang diberikan oleh guru. Yang keduanya, peserta didik menanyakan unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks, seperti naun sorofnya ya. Lalu ada dalam tajribnya, peserta didik mendiskusikan isi kandungan teks Ziyaratul Marbo. Yang keduanya, peserta didik menganalisis unsur kebahasaan dalam teks Ziyaratul Mardo. Nah, di kegiatan ketiga itu ada mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Dalam mengasosiasi, peserta didik menulis teks yang diperintahkan guru. Lalu peserta didik menyimpulkan isi dari teks Ziyaratul Mardo itu. Nah, dalam mengkomunikasikan, peserta didik menyusun kalimat-kalimat acak yang terdapat dalam teks Ziyaratul Mardo, baik secara individu maupun kelompok secara tertulis. Nah, diingatkan lagi secara tertulis, karena saya mengambilnya tadi Mahrotul Kitabah. Lalu peserta didik menyampaikan kalimat yang telah disusun, dan yang terakhir peserta didik membuat contoh kalimat yang sesuai dengan struktur kalimat yang dipelajari dalam materi Ziyaratul Mardo. Langkah pembelajaran yang terakhir yaitu penutup. Nah, dalam penutup biasanya guru meminta peserta didik untuk membacakan kembali teks Ziyaratul Mardo. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengulang kosakata baru tentang materi Ziyaratul Mardo yang telah disampaikan. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah disampaikan. Yang keempat, guru menugaskan peserta didik untuk mengerjakan latihan tentang kitabah yang terdapat dalam buku, baik itu buku LKS, LKPD, atau buku paket. Yang kelima, guru memberikan informasi terkait materi pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir penutup yang inti ya, menutup pembelajaran dengan hamdalah, doa bersama, dan memberikan salam. Nah, mungkin seperti itu. Dan yang paling terakhir dalam komponen RPP yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran itu ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dalam penilaian sikap, itu dilihatnya secara langsung ya, observasi ketika pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Di sini keterampilannya karena tadi menggunakan Mahrotul Kitabah, berarti menulis teks bahasa Arab. Baik, mungkin cukup sekian presentasi RPP dari saya tentang Ziyaratul Mardo dari kelas 8 semester genap. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.